Ya, di episode ke-34 yang lalu kami sudah menguji bagaimana ketahanan dua smartphone Sony, Xperia Acro S dan Xperia Go terhadap air. Dan memang sudah terbukti kedua smartphone ini hingga kini masih tahan terhadap air. Tapi bagaimana fungsinya sebagai sebuah smartphone? Nah, kami kembali mengadakan uji dan kita mulai dengan Sony Xperia Acro S. Dua smartphone tangguh dari Sony, Xperia Acro dan Go sudah kami uji ketangguhannya melawan air. Keduanya mampu selamat dari ujian kolam renang. Tapi bagaimana fungsinya sebagai sebuah smartphone? Kita mulai dengan Xperia Acro S. Dimulai dari luar, Xperia Acro S memiliki 3 tombol fisik. Power kanan atas, volume di kanan tengah, dan tombol kamera di kanan bawah. Tombol khusus kamera ini fungsinya memotret seketika bahkan saat handphone dalam keadaan sleep. Tekan tombol, dalam waktu 1 detik kamera sudah menangkap objek. Letak tombol kamera juga pas dengan posisi telunjuk saat membidik dalam mode landscape. Hasil foto Xperia Acro S tidak terlalu fantastis untuk di dalam ruangan. Warna yang dihasilkan kurang cerah. Dibanding hasil foto saudara seperguruannya Xperia Go, hasil foto Xperia Acro cuma unggul saat memotret objek dalam keadaan cahaya gelap karena foto Acro lebih minim noise. Sementara untuk foto outdoor, hasilnya baik, mendekati warna asli objek foto. Xperia Acro S juga dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 1,3 megapiksel. Kembali ke tombol. Penempatan tombol volume yang terlalu ke bawah sedikit menyulitkan saat ingin mengatur volume. Slot micro USB, jack audio 3,5 mm dan micro HDMI ada di bagian atas, tertutup rapat. Sementara slot SIM card dan micro SD di sisi kiri. Di kiri bawah ada 2 plat kuningan yang nampak gunanya untuk mengisi daya dalam posisi docking. Selain tombol fisik, ada 3 tombol navigasi, back di sebelah kiri, home di tengah, dan menu di kanan. Layar Xperia Acro S sebesar 4,3 inci menggunakan teknologi Sony Bravia yang juga dipakai untuk TV Sony. Hasilnya, layar yang cerah bahkan lebih cerah dari layar AMOLED Samsung Galaxy S2. Masuk ke tampilan antar muka alias user interface. Di bagian ini, Sony benar-benar bekerja keras memodifikasi user interface ice cream sandwich agar beda dengan smartphone Android lainnya. Di home screen, ada sejumlah widget buatan Sony yang tampil ciamik. Misalnya Timescape, yang memuat tampilan akun Twitter dan Facebook dalam bentuk susunan horizontal. Lalu ada live widget cuaca dan widget tools di bawahnya. Lewat widget tools, mengaktifkan GPS, Bluetooth, Wi-Fi, dan data tidak perlu masuk ke menu setting. Widget lainnya adalah Friend Music, menampilkan musik yang dibagi oleh teman-teman di media sosial dan YouTube. Ada juga widget Recommender, berisi berita, aplikasi, musik, dan games yang direkomendasikan oleh Sony. Total ada 34 widget yang bisa ditambah ke home screen. Jumlah maksimal home screen cuma 5. Dengan mencubit home screen, semua widget akan tiba-tiba mengambang. Sony juga membuat terobosan dalam berbagi aplikasi. Tap aplikasi apa saja yang ada di home screen, drag ke atas dan otomatis akan terkirim ke Facebook dalam bentuk postingan, atau drag ke bawah untuk membuang dari home screen. Masuk ke daftar aplikasi, Sony menambah sejumlah aplikasi bawaan di Xperia Acro S, misalnya Sony Walkman untuk mendengar musik. Lalu Track ID untuk mencari tahu judul dan info musik. Ada juga Play Now yang berisi games, ringtone, wallpaper, dan aplikasi buatan pengembang lain. Kami juga mengukur kinerja Xperia Acro S secara real. Kami coba membuka sebanyak mungkin aplikasi termasuk game High Definition Dead Trigger, YouTube, dan browser. Xperia Acro S masih ada di jalan tol tanpa hambatan. Tapi jumlah aplikasi yang dibuka sekaligus maksimal 16.
Menurut alat ukur kinerja Antutu Benchmark, hasil tes kinerja menempatkan Sony Xperia Acro S di posisi keempat di bawah Asus Transformer Prime. Pada hasil tes kuadran, menempatkan Sony Xperia S di peringkat ketiga di bawah Asus Transformer Prime dan Galaxy S3. Baterai Xperia Acro S bisa bertahan hampir 48 jam dalam keadaan standby dan sekitar 12 jam dalam keadaan pemakaian normal. Dari Xperia Acro berlanjut ke saudara kecilnya Xperia Go. Secara tampilan fisik Xperia Go sangat sederhana. Cuma 2 tombol fisik, power di kiri atas dan volume di kanan tengah. Lalu 2 slot, USB di kanan atas dan jack audio di kiri atas. Casing yang terbuat dari plastik juga terlihat sederhana, ditambah lagi dimensi yang tipis dengan tebal kurang dari 1 cm dan layar 3,5 inci. Kalau memilih warna putih, bercak akan gampang ketinggalan di casing. Sama seperti Xperia Acro S, Xperia Go juga dibekali widget khas Sony seperti Timescape dan Widget Tools. Home screen juga bisa dicubit untuk melihat semua widget dan shortcut mengambang. Karena Xperia Go didedikasikan buat yang suka berpetualang outdoor, Sony menaruh sejumlah aplikasi tambahan. Misalnya kompas untuk mencari arah mata angin, torch yang berfungsi sebagai senter, dan mengirim sinyal SOS dalam bentuk sandi Morse. Timer dan stopwatch untuk menghitung waktu. Dan beberapa aplikasi olahraga seperti Adidas MI Coach, Walkmat, dan Figure Running. Banyak aplikasi yang menggunakan fitur GPS. Tapi sayangnya berkali-kali kami coba, GPS tidak bisa melacak posisi. Ini fatal karena banyak aplikasi olahraga dan outdoor yang jadi tidak bisa dijalankan karena GPS yang ngadat. Kamera Xperia Go menghasilkan foto dengan warna yang tajam dengan resolusi 5 megapiksel. Hasil foto indoor Xperia Go warnanya bahkan lebih tajam dari Xperia Acro. Tapi kinerja kamera Xperia Go kurang bagus di ruang minim cahaya menghasilkan banyak noise. Sementara untuk foto outdoor hasilnya... Kamera Xperia Go dilengkapi fitur Smile Detection versi baru, di mana kamera akan otomatis memotret saat mendeteksi senyuman, tanpa perlu tap atau menekan tombol apapun. Selain itu, fitur lainnya sama dengan smartphone pada umumnya. Panorama, timer, white balance, dan sebagainya. Kinerja keseluruhan Sony Xperia Go menurut Antutu Benchmark ada di peringkat ke-7 di bawah Samsung Galaxy S2, tapi masih di atas LG Optimus 2X. Sementara menurut kuadran benchmark, Xperia Go layak menempati peringkat ke-7. Saat kami coba bermain game Dead Trigger, game berjalan lancar. Perpindahan menu di home screen pun tidak terkendala. Masuknya Xperia Go dan Acro S ke Indonesia, Sony kembali mengukuhkan diri sebagai pembuat smartphone tangguh. Sony Mobile juga percaya masyarakat Indonesia butuh smartphone tangguh. Waktu kita tanya sebenarnya apa sih faktor yang terpenting bagi Anda kalau mau beli handphone atau beli ponsel, jadi jawabannya tuh sekitar 57 orang menjawab kalau yang terpenting itu adalah gaya gitu. Jadi desainnya gitu bagus, elegan, stylish. Dan 33% tuh ada yang bilang kalau mereka perlu ponsel yang berdaya tahan tinggi. Daya tahannya itu ya bisa terhadap air, terhadap debu, terhadap goncangan gitu. Jadi intinya seperti itu. Dijual dengan harga 3 juta sebagai smartphone tangguh untuk Xperia Go dan 5 juta rupiah untuk Xperia Acro S. Semoga saja ngadatnya GPS tidak terjadi di semua produk. Karena jika iya, smartphone anti air ini tidak layak disebut smartphone para petualang. Ya, pada beberapa episode lalu kami pernah menayangkan review tentang ZTE Skate. Nah, seperti ini bentuknya. Dan ketika itu kami sebutkan harganya adalah Rp1.999.000. Kami ralat karena yang benar harganya adalah Rp1,9 juta. Nah, berikutnya kita beralih
ke soal kecantikan sebuah layar smartphone atau tablet PC. Nah, kalau Anda pernah lihat layar Galaxy Note 10 inci yang bisa dipenuhi dengan beberapa aplikasi sekaligus seperti ini. Ada 4 aplikasi yang berjalan sekaligus. Ini namanya fitur multi screen. Nah, tidak harus membeli Galaxy Note karena kita pun bisa mendapatkan tampilan seperti ini di smartphone biasa dengan mendownload sejumlah aplikasi. Ini aplikasinya. Sudah lihat Galaxy Note 10? Salah satu fitur andalannya adalah multi-screen seperti ini. Satu layar untuk banyak aplikasi aktif. Seperti kata istilah, jangan sedih. Bagi yang tidak punya Galaxy Note 10, masih bisa dapat tampilan multi-screen. Asal punya smartphone atau tablet Android, tinggal ketik floating apps di Play Store. Untuk browser, bisa download aplikasi Overscreen seharga $2,6. Overscreen browser akan tampil mengambang meski berganti halaman. Ukuran browser yang tampil di layar bisa diperbesar dan diperkecil dengan men-tap bagian ujung kanan bawah. Seperti layaknya browser lain, Overscreen juga punya fitur bookmark, history, dan copy URL. Cuma browser yang mengambang tentu kurang. Browsing sambil nonton video dengan aplikasi Super Video. Saat baru dibuka, langsung terlihat daftar video dalam bentuk thumbnail. Pilih video, keluar ke home screen dan video tetap akan diputar meski berganti halaman. Jika ingin tampilan full screen, bisa men-tap warna hijau di pojok kanan layar. Ukuran layar video bisa diperbesar, perkecil dengan menarik sudut kanan bawah. Untuk chatting, nama aplikasinya Lilipad HD. Aplikasi ini berfungsi semacam hub, menampung Facebook Chat, Google Chat, dan Live Messenger. Ukuran tampilan juga bisa dirubah dengan menyentuh pojok kanan bawah. Untuk memindahkan tampilan, bisa sentuh bagian atas tampilan yang berwarna hitam. Chatting, video, dan browser sudah. Aplikasi mengambang berikutnya adalah FN, alias Floating Note. Untuk mulai menulis note, tap tanda plus lalu ketik. Cara merubah ukuran juga sama. Tap dan seret pojok kanan bawah. Setelah note mengambang di halaman depan, tampilan bisa dirubah menjadi transparan dengan tap panah kanan. Untuk copy paste atau menyimpan tulisan bisa dengan tap tanda plus. File juga bisa dikirim ke email dari menu Home App. Aplikasi ini tidak gratis, bisa diunduh di Play Store seharga $2. Setelah semua aplikasi mengambang diinstal, tampilan bisa lebih dipercantik dengan aplikasi Floating Image. Dengan aplikasi ini, foto-foto yang ada di handphone bisa ditampilkan mengambang seperti live wallpaper. Sumber foto tidak cuma dari handphone, tapi juga dari media sosial seperti Facebook, Flickr, dan Picasa. Kemunculan foto bisa buat mengambang secara sporadis, bertumpuk, atau berpindah satu persatu dengan rapi. Aplikasi Floating Image bisa diunduh gratis dari Play Store Android.